Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UID. Ya, seperti biasa, saya akan bahas pergerakan indeks kita hari ini maupun menu buy close ya yang kemarin saya berikan di grup umum maupun di grup rekom. Nanti akan saya kasih lihat screenshotannya ya bahwa memang saya ada berikan kemarin di grup umum maupun di grup rekom dan serta beberapa saham yang saya rekomendasi hari ini. Kita lihat naik atau enggak atau seperti apa nanti akan kita bahas beserta belasan saham yang di request ya teman-teman grup saya di pemahaman saham. Yang mau join link ada di bawah ya. Yang mau join grup link ada di bawah jadi nggak perlu tanya-tanya lagi. Klik saja linknya ya nanti akan teman-teman masuk ke grup saya. Intinya pemahaman saham ataupun Genuine ID tidak pernah terima titip-titip investasi dana. Kalau ada yang mengatasnamakan pemahaman saham atau mengatasnamakan genuine ID itu jelas-jelas penipuan ya. Jangan mau ya, jangan mau ditipu. Cari uang itu nggak mudah ya. Oke, untuk Indesita ya sudah saya bilang ini arahnya memang menuki ke turun ya. Ya sudah hati-hati lah ya. 7 ribunya sudah jebol. Sekarang dia akan tes lagi 6.900, 6.920. Kalau sampai jebol lagi 6.900, confirm downtrend ya. Kalau masih bisa mantul ya mungkin ke 6.970 sampai 7 ribunya lah ya. Posisinya sudah memang kurang oke, arahnya sudah menuju ke bawah untuk ini kita ya. Jadi ya saya nggak berikan saham-saham rata-rata saya nggak pernah berikan lagi saham-saham LQ45 ya. Saya rata-rata sekarang ke saham-saham di luar LQ45 rata-rata seperti itu ya. Karena di market merah pun kita masih coba mencari peluang untuk cuan ya. Bukan semua saat IHSG merah kita perlu panik berlebihan, nggak perlu. Kita kan kalau trading harian kan ya ya kita punya plan gitu. Jangan sampai kalau minus pun jangan sampai dalam. Ya cuan pun boleh jualan. Ya saat IHSG begini kok masih bisa cuan kan puji Tuhan. Ya bukan berarti IHSG merah, semua saham merah. Bukan berarti juga IHSG hijau, semua saham bisa hijau. Enggak juga ya. Isinya kita bukan trading di IHSG, kita tradingnya di saham. Ya jadi kita ya pandai-pandai cari saham yang coba naik lah. Intinya ya jangan kita kalau sudah cuan jangan besar kepala juga ya. Jangan merasa Anda hebat. Yang hebat bukan Anda, yang hebat ya Tuhan, bukan Anda. Anda mah manusia biasa ya. Oke, kita bahas ya indeks kita seperti itu ya 6.900, 6.920 support resisten 6.960 lah ya sampai 7.000. Oke, saya bahas dulu ya. Kemarin saya berikan ini ya menu buy close ya. Saya kasih lihat dulu lah biar teman-teman percaya bahwa saya berikan juga di grup umum. Bentar nih. Grup umum kemarin saya berikan di sini ya. Nih, ya teman-teman percayalah supaya ini ya, guys. Ya, ini saya berikan di grup umum saya kemarin, tanggal 10 Oktober ya, jelas ya. Jam 2.14 saya info buy kios di Mas 110. Dan kios closing malah turun di 505 kemarin ya, jelas ya. Itu juga saya bahas kok kemarin di video kemarin. Ya, ini saya kasih screenshotan saja. Ya, ini di grup umum ya, bukan grup rekom ya. Ini saya di grup umum jam 2.14. Saya hanya berikan seperti ini, kios 510 ya. Itu grup umum. Saya suruh info buy di 510, disclaimer on ya. Semua saham saya yang berikan bersifat disclaimer on ya. Dan ini contoh seperti di grup rekom ya. Di grup rekom seperti ini jelas. Kalau grup rekom saya ada plan-plannya lebih jelas. Kalau di grup umum saya cuma kasih area buy-nya saja ya. Kalau grup rekom seperti ini jelas ya. Bentar. Ini grup rekom ya. Saya berikan sama jam 2.14. Saya share kalau saya mau berikan saya tetap share-nya di waktu yang sama. Saya bukan nanti saya grup ekom saya utamakan grup umum saya nanti saja kasih enggak gitu. Kalau memang saya mau berikan ya saya berikan di jam yang sama. Tapi kan kalau grup umum kan tidak tiap hari saya berikan rekomendasi. Mungkin seminggu ya maksimal 2 sampai 3 kali saja. Itu pun hanya menu buy close. Menu yang lain saya enggak berikan. Ya, ini contoh kios saya ini grup rekom ya sama tanggal 10 Oktober jam 2.14 kios yang 510 lalu saya bilang kios saham semi gorengan intinya saya bilang kios ikutin plan saja nggak usah takut nggak dapat barang pasti dapat barang di harga bawah ini ya karena saya sudah berikan kios ini biasanya saya berikan dia turun dulu tuh nah teman-teman dapat ada yang dapat di bawah 500 ada yang dapat di 500 ya ada yang mungkin ambil di closing 505 ya ini kan plannya jelas ya kios buy satu di sini 488 510 harga buat awal 510 ya kita fair lah ya jika turun nggak usah langsung sell tambah muatan SL-nya di 470. Nah, targetnya segini. TP1 520, 535, TP2 550, 580. Kita lihat kiosnya hari ini ya. Kita lihat kiosnya hari ini. Bentar, saya kasih lihat kiosnya ya. Naik enggak? Ya, naik atau tidak ya? Bentar ya, bentar. Ngelek nih. Kios. Oke, bentar ya, lagi ngelek. Kios.
kios ya, kita lihat, kita ukur saja naik atau enggak hari ini. Menu buy close kemarin kan saya teman-teman juga dapat kok di grup umum ya, karena saya berikan di waktu yang sama ya. Coba lihat closingan saja 560. Anda beli 510 saja, anggap saya pasti dapat di bawah itulah. Teman-teman ada dapat 500 kok. Ya di grup umum, di grup rekom saya bilang dapat 500. Kok bilang dapat, ya anggap saya 510 lah, nggak usah inilah. Ya nggak usah dihitung murah lah. 510 ya, 507 deh. Lihat Anda cuan berapa sekarang? 560. Anda cuan 10%. Ya, 20%. Ya, IHSG lagi merah dalam. Anda cuan 10%. Puji Tuhan lah ya. Ya puji Tuhan, bukan saya hebat. Ya Tuhan yang berkenan ya pasti jadilah. Intinya dia jangan pernah merasa Anda paling hebat, Anda itu bandar, Anda itu master, ya jangan seperti itu ya. Rezeki kan udah Tuhan yang atur. Yang penting niatnya baik ya. Pengen berbagi ya pasti dilancarkan sama Tuhan ya. Lalu itu kan menu buy close kemarin. Nah, ini saya sharing juga saham-saham yang saya rekom hari ini di grup rekom ya. Ini saya tidak berikan di grup umum, ya saya berikan di grup rekom ini. Saya tadi suruh buy pagi ya, pagi jelas ya ini ya. 11 Oktober pagi hari jam 10 lewat 2 pagi. Saya info buy 177 180. Kita dapat semua di harga ini. Kita dapat di 177 dapat enggak, 177 enggak dapat. 178 dapat, apalagi 180 ya. Ya, 177 sampai 180 saya info buy. Saya infokan beli, jelas ya targetnya 1,5% sampai 3%, lebih bonus. Ya, ini jelas jelas ya. Lalu kita lihat naik nggak buminya? Ya, buminya. Ya, kita lihat buminya ya. Naik nggak? Kita fair saja, kita eh, nanti akan saya kasih lihat screenshotan teman-teman di grup Welcome, mereka cuan atau enggak. Saya kasih lihat screenshotannya mereka. Karena saya juga nggak pernah minta testimoni kok sama teman-teman. Anggap saya Anda beli rata-rata 179 lah ya. Ya, naik sampai 187. Anda sudah cuan hampir 5%, 4,5%. Ya, Anda sudah cuan di atas 4% lah intinya. Ya, bumi Anda beli tadi pagi, jual di sesi akhir. Ya, sesi satu atau sesi 2 kalau nggak salah. Sesi satu akhir. Dia langsung naik ke 187, ini sudah cuan. Anda sudah cuan 4% plus plus ya, jualan lah. Lalu lihat teman-teman ya, kasih lihat screenshotannya aja lah ya. Supaya teman-teman percaya, kalau teman-teman ikut saya tuh rata-rata juga cuan. Bentar ya, ini kah? Nah ya, nih. Saya kasih lihat ya. Ini ya, jelas ya. Jam 10.45 teman-teman sudah cuan. Bumi cuan hu. Ya, ada yang nyanyi-nyanyi ya. Udah cuan. Jangan lupa lupa jualannya. Mereka udah tahu bahwa kalau sudah cuan, saya bilang jualan, jualan. Jangan cuma ditonton ya. Semua sudah cuan nih. Cuan, 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 cuan ya. Ya, ada yang tanya TP di berapa ya? TP lah. Sudah cuan 4% kok nggak TP ya. Karena rata-rata teman-teman dapatnya 178, 179. Ya, karena pas Anda beli 180 pun nggak bisa. Karena kenapa? 179-nya di over. Bukan di 180-nya over, 179-nya over. Ataupun anggap 180 Anda sudah cuan hampir 5% kok. Karena saya ukur tuh tadi hampir satu, satu, hampir 180 ya. Ya Anda sudah cuan lah pasti 4% ya. Sudah cuan. Kita lihat buminya kan ARB hari ini. Kalau nggak jualnya habis Anda. Lalu saya berikan lagi ya menu menu buy close, habis saya kasih bumi, saya langsung kasih menu buy close di grup rekom ya. Saya info buy. Karena saya tidak ada berikan, bentar ya. Kok ini karya sih udah tahu lah teman-teman ya. Teman-teman di grup rekom ini menu buy close kemarin tanggal 7 Oktober saya tidak berikan di grup umum ya. Ya ini karya kita sudah cuan ya, sudah kena TP satunya, sudah cuan di atas 4% ya hari ini. Ya beli tanggal 7 Oktober, hold 3 hari kalau nggak salah, sudah cuan lah. Ya sudah cuan. Karena saya juga pernah bahas kok, teman-teman yang banyak karya saya bilang ini saya juga ada rekom. Ya tapi kalau cuan bungkus ya nggak apa-apa, udah cuan kok. Intinya saya nggak kasih lihat catnya, yang penting cuan. Karya. Lalu saya kasih ya, kasih menu buy close hari ini di grup rekom, saya tidak berikan di grup umum. Ya karena saya bilang saya nggak akan sering-sering di grup umum, cuma seminggu 2 sampai 3 kali saja, nggak tiap hari. Ya tapi kalau grup rekom itu lengkap. Ini grup rekom ya, jelas ya arahannya ya. Ya, Mak suruh beli 660 670. Teman-teman dapat semua, dapat lah di 670, 665 dapat. Apalagi 675 pasti dapat. 670 pasti dapat lah. Ya wajib SL, 640 tidak boleh SL, tidak boleh kompromi. Lalu saya bilang, jika kuat 670 akan lock arah.
akan di lock arah ya. Harganya masih di 670 tuh. Ya, teman-teman udah dapat tuh di 670. Saya bilang kemungkinan mark ini akan arah ya. Ingat lot tidak boleh banyak, jangan over belinya ya. Karena lotnya cuma 2.000 lot, 3.000 lot, Anda nggak bisa beli sampai 10.000 lot. Ya harus sesuai dengan lot yang tersedia, nanti kena guyur ya. Kita lihat, kita beli 670. Saran saya nggak ada TP, saya bilang akan lock arah ya. Lock arah marknya. Tadi belinya jam 2.23 ya, belum jalan sahamnya. Tanggal 11 Oktober ya. Kita lihat marknya hari ini ya. Kita lihat marknya hari ini. Marknya ya, karena pas saya infokan tuh belum jalan. Sahamnya belum jalan. Teman-teman masih bisa beli di 670, 665, apalagi 675. Ya, lihat arah ya, 670 rata-rata Anda, anggap 673 deh, saya hitung deh. Ya. Lihat closingnya saja Anda sudah di 700. Anda sudah cuan 4% lebih. Ya, di atas 4% lah. Anda sudah cuan di atas 4%. Ya, Anda sudah cuan di atas sekitar 4% lah. Ya, 4% lebih lah. Anda pasti sudah cuan di atas 4%. Anda mau jualan silakan. Gak mau jualan ya, kan sudah di lock arah. Target saya kan sampai lock arah. Ini kan makanya teman-teman bisa lihat di lock arah kok. Ya, mungkin teman-teman mau lihat ininya, ada nggak yang ambil, ataupun mungkin sudah arah saya bawakan enggak. Ya, ini saya kasih lihat ini apa, teman-teman yang bilang makasih makasih. Ini saya tidak minta testimoni, tapi teman-teman inisiatif sendiri, chat di diskusi ya. Ya jelas kan? Makasih suhu, karena puji Tuhan, alhamdulillah maknya sudah arah. Mantap maknya arah akhirnya. Alhamdulillah suhu dikasih cuan mak arah. Ya, teman-teman kok sudah ambil kok. Ya, saya bilang teman-teman yang sudah beli di 665, 670 jangan dijemur di 690, 685 nggak usah. Kan mau diarahin. Ya, karena eh, kalau mau arah ya jangan dijemur. Ya, suruh cabut suruh cabut, ada yang jemur sih, mungkin ada yang ambil banyak jemuran ya, mungkin merasa 2% sudah cukup ya, nggak masalah juga kalau memang sudah 2% merasa cuan ya, ya udah bungkus saja nggak masalah juga ya. Ini teman-teman kan jam 2.44 nih sudah makasih 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 ya. Saya infokan beli jam 2 lewat 22, 20 menit kita langsung cuan, karena belasan menit itu nggak jalan tadi, belum arah, masih di 665, 670, 665, 670, berjalan di tempat, tapi akhirnya kan arah ya, puji Tuhan ya. Oke, begitu saja. Karena menu backlo smart di grup Rekom sudah cuan 4%, arah lagi ya. Ya udah, berarti ya udah cuan lah intinya. Oke, langsung saja saya bahas saham-saham yang di request ya teman-teman ya. Udah panjang banget saya ngomongnya. Kalau teman-teman yang nggak tahan, di skip-skip saja ya. Oke, Bapak, Bapak belum jelek sih ya. Saya lihat nih ada tanda-tanda dia bisa naik. Ya, dia masih doji-doji di atas ya. Ini bukan di atas, doji-doji di bawah. Apalagi close-nya masih di 140. Ya memang resisten kuat 145, 148 ya. Itu kuat banget. Ya 145, 148 itu kuat banget. Kalau bisa break di atas itu ya oke. Tapi ini kan belum break-break. Kita coba lihat lah. Tapi ini saya lihat ada potensi untuk naik ya. Karena dia koreksi makin makin sedikit ya. Orang yang jual makin, saya kalau saya lihat secara teknikal masih koreksi koreksi wajar ya. Kalaupun naik ya mungkin tes lagi resist 145, 148 ya. Ya support sekarang batasi saja di 17, 137 lah ya. Untuk Bapak. Kalau selama masih di atas 138, 139, 137, ya mungkin akan ada potensi kembali naik ya. Karena saya masih penasaran apakah Bapak bisa tutup gap ini, karena dekat nih gapnya nih 157-nya. Ya, masa sedekat itu, cobalah ditutup ataupun disamperin gapnya ya. Ya, resikonya kecil sih 137 saja, kalau jebol ya buang gitu aja. Posisinya masih di ini kok, persimpangan atas untuk Bapak selama 137-nya nggak jebol ya. Tapi kalau jebol ya udah jelek. Lanjut Raja. Raja mencoba ya, ini lagi fase-fase persimpangan bawah ya. Dia mantul dari support kuat ya. Dari support kuat di 980, closing di atas dia di 1000-nya mungkin ya. Ya resisten di 1020, 1050 lah. Posisi kuat supportnya 1970, 980 itu support. Posisinya lagi di persimpangan bawah untuk Raja. Dan juga Harum. Harum juga, oh hati-hati ya, ini agak menukik bawah ya. Kalau sampai jebol lagi 1700 itu positif downtrend, tapi kalau masih mantul di atas, mantul dari 1720-nya mungkin akan tes ke 1750, maksimal 1780. Posisinya sudah kurang oke untuk Harum.
Ya, sudah mulai fase-fase downtrend ya. Lanjut ke BDMN. BDMN oke ya. Karena kemarin teman-teman yang ikut online class mereka sudah tahu analisa ya. Karena dia bilang ini sudah GC, ya mungkin teman-teman sudah ambil. Ya saya nggak tak, tapi saya nggak ambil sih karena ya menurut saya beli kios aja lah ya. Lebih naiknya lebih ini gerakannya lebih cepat. Kalau BDMN ya memang agak nggak terlalu cepat gitu. Hati-hati saja. Bukan hati-hati ya. Eh, Resisten 3.000 ya. Dia harus dijebol 3.000-nya baru lanjut naik, tapi kalau nggak jebol 3.000 itu turun dulu. Saya rasa ke 2021 40 2.900 ya. Batasi saja resiko di 2.900 ya. Itu support uptrend dia untuk BDMN. Posisinya masih uptrend sih ya, tapi ada resisten kuat di 3.000 sampai 3050. Lanjut ke DSNG. DSN. Waduh, kenapa ini? DSNG ya. Ini, par ya, nge-lag nih. Aduh, kenapa ngelelek begini? Bentar ya. Nah, skip dulu lah. Nggak muncul catnya. Nanti saya bahas di terakhir ya. Lanjut ke lead. Nggak mau muncul. Leadnya masih uptrend ya. Memang dia fase uptrend ya. Karena dia bertahan kemarin di 95-nya ataupun mantul dari 90, 92-nya. Dan sekarang support di 98 sampai 100 itu support uptrend. Kalau bisa kuat ya mungkin tes ke 105, 107 lah. Ya, masih uptrend sih. Apalagi sekarang di atas 100 ya oke lah. Tapi bukan suruh beli ya, teman-teman yang sudah ambil saja kemarin. Ikon. Ikon masih di persimpangan ya. Support ada di 78, resisten ada di 82 sampai 84 ya. Posisi lagi di persimpangan untuk ikon. Lanjut ke WMPP. WMPP hmm, lagi jelek ya, lagi down, ini lagi fase downtrend sih, lagi kurang oke lah intinya. WMPP. Hati-hati jangan sampai jebol 140. Kalau jebol dia akan turun lagi ke 137 sampai 134 ya. Kalau bisa kuat ya mungkin mantul lagi lah. Tes lagi 146 maksimal 152 lah. Posisinya masih kurang oke untuk WMPP, masih di bawah atau persimpangan bawah untuk WMPP. Arahnya sih downtrend sih kalau saya lihat. Lanjut ke Adi. 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 Adi jelek banget ya. Ini lagi sideways di bawah ataupun lagi downtrend nih, pasti downtrend. Ya support kuat sih 710 700 ya. Resisten ada di 740 sampai 760 lah. Posisi lagi kurang oke untuk Adi. Lagi di bawah kok. Lagi downtrend ya. Lanjut ke PSKT. PSKT sama lagi posisi di bawah sih. Lagi sideways di persimpangan bawah. 78 support sampai 80 support resisten ada di 86 maksimal ke 90 lah. Posisi lagi di persimpangan bawah untuk PSKT. Mak nih masih ada yang tanya mak ya. Waduh, nggak puas ya cuannya. Ya kan saudara bos. Masih tanyain. Ya jualan lah kalau memang panik ya. Karena itu kan di bid. Arahnya di bid kok. Mak ini belum uptrend ya, tidak uptrend. Cuma ya kita sudah cuan 4%-an. Ya kalau teman-teman mau coba kawal mungkin ada potensi ke 730 sampai 750. Tapi kalau nggak kuat ya lebih baik jualan, batasi saja risiko di 670 ya. Kalau 670-nya jebol ya dia balik downtrend lagi. Karena ini posisi lagi nggak uptrend. Ya jangan hold saham yang nggak uptrend ya. Udah cari pantulannya saja. Karena memang ini tidak uptrend ya, lagi downtrend posisinya. Cuma dia teknikal rebound tadi. Hadir, kok hadir sih? Hedit ya? Apa sih hadir? Hedit ya. Hedit juga lagi jelek ya, lagi di simpan bawah, lebih ke downtrend ya. Hati-hati jangan sampai jebol 8 bentar saya lihat itu. 86-nya lah ya. Kalau sampai jebol dia turun lagi ke 84 sampai 80. Ya posisi lagi kurang oke ya. Support sekarang 84, resisten ada di 92 maksimal 95 lah. Posisi lagi kurang oke untuk Hadid ya, lagi di bawah sih ini.
lagi di persimpangan bawah ataupun lagi posisi zone trend tuh haditnya. Lanjut ke kekes. Kekes, wah ini ada potensi untuk rebound uptrend tapi belum confirm ya. Ya ada resisten kuat di 182, 186 ya. Support ada di 175. Dia harus bertahan di atas 173 atau 75 kalau memang mau kembali uptrend. Dia lebih oke harus bertahan di atas 175 ya. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus bertahan di atas itu. Tapi kalau nggak kuat 175 dia nggak gagal uptrend ya kemungkinan balik lagi ke 168, 170. Posisinya mencoba uptrend tapi belum confirm ya. Resisten ada di tadi saya bilang ya 180 lah, 80 sampai 186 lah ya. 180 itu kan target, itu kan resisten psikologisnya ya. Lanjut ke SMA. SMA, ada tanda-tanda sih, ada tanda-tanda dia mau menguat tapi belum confirm saja ya. Intinya gini deh, dia harus bertahan paling tidak boleh jebol lebih dari 214 ataupun 210 lah ya toleransinya di sana. Tapi ya kalau mau lebih oke dia harus bertahan di atas 1216. Itu lebih oke. Ya kemungkinan ada potensi kembali naik ke 224 maksimal 230 dulu ya resisten kuat di sana. SMA ada potensi kembali naik ya kalau bertahan di 216-nya. Karena sekarang lagi posisi di persimpangan atas untuk SMA-nya. Lanjut ke SDMU. SDMU wajar turun ke menurut saya karena supportnya terlalu jauh. Support uptrendnya terlalu jauh, dia harus retest dulu ke 72. Ya, 72, 70. Itu support uptrend dia. Dia harus retest ke sana. Kalau dia kuat, dia lanjut naik. Tapi kalau nggak kuat, dia balik turun tuh ke 66. Ke 66, 64 ya. Intinya ada support kuat, ya paling tidak di 70, 72 dia akan retest ke sana. Kalau saya lihat, kalau dia mantul ya kemungkinan ada potensi balik lagi ke 80 sampai 86 ya. Karena memang sudah tinggi, ya wajar kalau dibanting dulu. Ya karena ini pun saham-saham gorengan ya. Ya, tapi posisi masih uptrend kok untuk SDMU. Lanjut ke BRPT. Karena memang supportnya terlalu jauh, support uptrendnya terlalu jauh. Ya wajar turun, dia harus retest dulu ke sana. Paling tidak mungkin retest ke 74 lah. Ya apalagi kalau masih mantap 74 dia lanjut naik. Nggak perlu ke 70 atau 72. Itu untuk SDMU tadi ya. Sekarang BRPT lagi di persimpangan ya. Support kuat di 820, 800, resisten ada di 830-an sampai 860 lah. Itu resisten kuat untuk BRPT. Posisinya lagi di persimpangannya untuk BRPT. Dia mencoba kembali naiknya tapi belum confirm saja. Lanjut ke Bevin. Bevin. Oke. Bevin, oh udah downtrend ya. Ini jelek nih. Sudah patah tren ya. Sudah mulai patah tren ya. Hati-hati. Dia harus, ya hati-hati saja. Kalau jangan, intinya gini deh. 1050 kalau sampai jebol lagi dia sudah pasti akan kemungkinan besar akan turun lagi ke 1000. Tapi kalau masih mantul ya mungkin akan retest lagi ke 1080-an sampai 1120 lah. Itu resisten kuat untuk Bevin. Posisinya nggak oke ya. Lagi jelek ya. Lagi downtrend. Arahnya sudah menurun ya. Menukik turun untuk Bevin. Ya kalau saham downtrend lebih baik dihindari dulu lah ya. Lanjut ke apa tadi? TSNG ya. Kita coba lihat. Nggak muncul ya. Kita skip aja nih beneran. Dia sendiri yang nggak muncul nih. Ya. Kan nggak muncul dia. Gimana? Nanti saya bahas pakai inilah ya. Terakhir aja lah ya. Nggak muncul dia soalnya. Terakhir SMDR. TSNG. Saya baca di sini. Ya SMDR juga masih di persimpangan ya. Masih di persimpangan. Tidak intinya kalau masih kuat di 2350 ada potensi dia mantul lagi ke 2410 sampai 2460 ya. 2350, 2340 itu titik kunciannya dia tidak boleh jebol dari itu. Kalau sampai jebol ya sudah kurang oke. Tapi kalau masih kuat mantul ya kemungkinan naik lagi ya. Bisa retest ke 2410 sampai 2460 dulu ya. Posisi SPMR seperti itu. Oke, lanjut terakhir ya. Saya bahas lewat HP aja lah ya supaya karena di laptop tadi nggak muncul. Ntar DSNG ya. SNG. Soalnya di sini nggak mau muncul ya. Saya kasih lihat ya, nggak muncul ya. DS ada sini sahamnya ada, cuma kan kita klik dia nggak muncul. Ya, saya bahas baca begini aja lah ya. Oke, DSNG
490 ya, 490 kalau masih kuat mungkin masih bisa mantul ke 500 sampai 510, tapi kalau 450-nya jebol, kemungkinan dia akan retest ke 480. Ya, 48 478 sampai 482 lah. Posisi DSNG lagi di persimpangan ya, belum uptrend, belum downtrend untuk DSNG ya. Jadi ya batasi resiko saja ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau teman-teman ada barang di sini, ya karena posisinya masih di persimpangan. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan, dilancarkan oleh Tuhan. Jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.